Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, telah hadir di tengah-tengah studi Ipiso dua narasumber kita yang akan membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan saya langsung memperkenalkan keduanya. Yang pertama, Bapak Direktur Eksekutif Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Peta Negara. Beliau adalah Direktur Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam. Sehat Pak Direktur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang mendampingi beliau adalah akademisi dari Universitas Bosowah dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei PT General Survei Indonesia PTGSI, Bapak Dr. Jupriyadi Priyadi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat Ipiso, pada diskusi kali ini kami akan mendiskusikan tentang bedah kekuatan politik klan Yasin Limpo di Pilkada Goa dan di Pilgub. Nah, kita tahu bahwa klan ini telah berkuasa di Kabupaten Goa ini kurang lebih hampir 30 tahun ya, kalau tidak salah. Di mana Pak Sahrul hampir 10 tahun dan almarhum Iksan Yasin Limpo 10 tahun dan Adnan pun sudah berada pada posisi prodi kedua. Artinya sudah hampir 30 tahun klan ini menguasai Kabupaten Goa. Kita tahu bahwa Sahrul Yasin Limpo berhasil menjadi gubernur di masa dia memimpin Goa dan lompat menjadi wakil gubernur dan menjadi gubernur. Namun generasi pelanjutnya yaitu adik kandungnya almarhum Iksan Yasin Limpo gagal. Nah, mari kita mengukur seperti apa generasi berikutnya. Baik itu di pilkada, apakah generasi pelanjut selanjutnya bisa menggantikan Adnan, ataukah dia akan gagal karena munculnya figur-figur kuat. Begitupun Adnan, apakah dia akan mulus mengikuti jejak Pak Sahrul Yasin Limpo atau mengikuti jejak almarhum ayahandanya Iksan Yasin Limpo. Untuk memulai ini, saya langsung ke Pak Dr. Jupriyadi Priyadi. Saya mulai dari pilkada Goa. Pak Dokter, kalau kita lihat dari gambaran yang kami kumpulkan di pilkada Goa, tokoh-tokoh yang ingin melawan klan Yasin Limpo seperti Amir Ruskara, Wakil Ketua Umum DPP P3, kemudian ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DM Darmawansa Muin. Ada adik kandung Kapolda Metro Jaya, Usnia Deng Kalendra, yang dalam informasi yang saya kumpulkan dari sumber-sumber terpercaya, beliau ngotot maju ke 01. Mungkin karena ada pertimbangan tersendiri. Kemudian tentu ada Abdul Rauf Malagani Karingkio, masih harus diperhitungkan. Ada Zainal Dembate, mantan ketua DPR ya, kalau tidak salah sekarang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Perindo. Kemudian ada figur-figur lain seperti mantan PLT Bupati Bulukumba Bapak Yusuf Someng, dan tentu figur-figur lain pun berpotensi muncul. Nah, di klan Yasin Limpo sendiri ada 3 nama yang masih dalam perbincangan, bahkan katanya masih digodok di keluarga ini. Tapi yang paling teratas yang saya dengar adalah sosok seorang Girmang Yasin Limpo, None, dan Tenri Oleh Yasin Limpo, Mami Tenri, yang saat ini dianggap paling potensi didorong. Ada juga yang mengatakan adalah putra Pak Sahrul Redindo yang saat ini adalah ASN di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, seperti apa Pak Dr. Jupriyadi melihat klan ini? Apakah kekuatan
dari klan ini masih sama dengan kekuatan Adnan yang dimentori oleh almarhum Iksan Yassin-Limpo. Ini kalau dilihat dari sejarah klan ini, yang kuat ini, yang hebat jadi mentor ini almarhum Iksan Yassin-Limpo. Kalau dilihat Pak Sarul dalam mementori orang, kelihatannya masih kalah dengan almarhum Iksan Yassin-Limpo. Nah, mari kita mengukur apakah Adnan akan menjadi mentor bagi klan Yassin-Limpo berikutnya, atau ke Adnan cari aman dengan tidak ingin menjadi mentor tetapi membackup secara silent. Seperti apa kita melihat ketika misalnya klan ini muncul kembali dengan nama-nama yang disebutkan tadi untuk mengimbangi nama-nama seperti Amir Ruskara, Darmon, Samun Inusnya, dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, Pak Dokter. Silakan. Sebelum saya barangkali kita berdiskusi ya, saya sapa dulu pemirsa episode dimanapun berada gitu. Oke, jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan channel ini tetap eksis untuk selama-lamanya. Amin, amin. Dan episode ini adalah rumah edukasi dan saya berharap tetap di subscribe ya. Ya, ini yang penting, Pak. Oke, jadi tadi penjelasannya Pak Suwadi tadi sangat menarik sebenarnya untuk Pilkada Kabupaten Goa. Jadi pertanyaan tadi muncul, apakah dinasti ini masih tetap bertahan gitu? Saya kalau dari analisis saya sebagai seorang yang bergerak di bidang riset ya, khususnya mengenai lembaga-lembaga survei, ini sebenarnya masih tetap bertahan. Masih tetap bertahan. Pasti kan ada alasannya. Alasannya kenapa dia harus bertahan? Jawabannya singkat saja, Pak Suwadi. Untuk menjaga kekuasaannya dan mengamankan keluarga dinasti Ilham Iksan Yassin-Limpo itu satu. Nah, jadi mereka ini akan membuat sebuah strategi bagaimana bisa mempertahankan dinasti ini tetap bertahan di Kabupaten Goa. Nah, tapi ini juga seksi sebenarnya. Kenapa saya katakan seksi? Bahwa dari beberapa kandidat tadi yang mau mencalonkan diri di Kabupaten Goa, ini juga punya power. Wah, ini yang menarik. Ini powernya, saya pikir masyarakat Goa juga pasti kan begini. Ada rasa kejenuhan gitu loh, dipimpin dinasti Yassin-Limpo ini seperti itu. Itu yang menjadi entry point daripada permasalahan. Kenapa nanti banyak, misalnya, ini kan kita namanya lembaga survei, bisa memprediksi gitu loh. Apa-apa yang orang tidak pikirkan, kita pikirkan kan seperti itu. Memberikan gambaran awal. Ya, memberikan gambaran awal bahwa kalau saya melihat Pilkada Goa ini sangat menarik dan mungkin nanti butuh perhatian khusus. Karena kenapa? Goa Makassar ini tidak bisa dipisahkan tentang irisannya seperti apa gitu loh. Jadi berat sekali irisan antara Goa dengan Makassar. Karena kenapa? Goa dengan Makassar ini barometer menuju Pilgub. Benar, itu yang terjadi kan seperti itu. Jadi bisa saja nanti sosok bupati sekarang ini akan menggantikan klan ini. Iya, akan mengikuti jejaknya. Pak Sarul Yassin-Limpo seperti itu. Artinya memang sangat berbahaya bagi klan ini kalau kepemimpinan di Goa itu berpindah. Ya, kenapa saya begini, kenapa berbahaya? Tadi bahwa ketika dinasti ini sudah tidak berkuasa, maka ini namanya saya menganalisis, bisa saja nanti akan hilang jejaknya. Tenggelam. Karena tidak ada lagi basis yang bisa dijadikan modal ya. Jadi mereka juga akan berpikir dari keluarga Yassin-Limpo ini, bagaimana bisa mempertahankan dengan kekuatan apakah nanti akan dimentori oleh bupati sekarang, ataukah akan dimentori dengan Pak Sarul Yassin-Limpo seperti apa. Jadi kita nanti akan melihat sepak terjangnya seperti apa nanti orang-orang di belakang daripada ini. Nah, kembali lagi mengenai beberapa kandidat, saya pikir mereka kemarin kan sebenarnya mau maju gitu loh. Tapi hitung-hitungannya mereka sudah tahu bahwa kekuatan Adnan ini dengan lembaga surveinya mereka sangat kuat sebenarnya. Dan itu terbukti. Dan ada lebih politik. Dan itu terbukti karena ada komitmen politik, saya pikir seperti itu. Jadi disinilah nanti dilihat seperti apa strategi yang dimainkan keluarga Yassin-Limpo ke depan.
untuk bisa mempertahankan ataukah sekali menghilangkan. Itu saya pikir untuk sementara itu dulu. Baik. Pak Suwadi. Pembuka dari Pak Dr. Jupriyadi, Direktur Eksekutif PT General Survei Indonesia, dalam memulai diskusi kita, sahabat dan sobat ibu. Saya langsung ke Pak Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Petanigar. Pak Direktur, kalau kita melihat klan ini, di mana tentu ada dua hal yang harus mereka pikirkan dalam waktu yang bersamaan, mempertahankan klan mereka dan merebut kepemimpinan di Sulsel. Untuk bisa kedua-duanya itu berjalan efektif, apa yang harus dilakukan oleh klannya si Limpo, Pak Direktur? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Direktur yang saya hormati, Pak Dokter. Alhamdulillah bisa hadir sama-sama, dan sahabat IPISO yang menyaksikan diskusi kita pada malam ini yang saya hormati. Ini malam saya melihat diskusinya cukup menarik dan sangat aktual, saya kira. Yang jelaskan, sebelum saya jelaskan ini kondisi yang ada terkait dengan tema kita, ya di kepemimpinan ini kan, apalagi di kepemimpinan politik, itu kita yang pertama dituntut bagaimana dampak kepemimpinan itu kepada masyarakat, apakah itu berefek positif, ada peningkatan ekonomi, ada penguatan sosial, stabilitas dan sebagainya, dan harapan masa depannya orang ada di kita. Itu yang menjadi sebenarnya target kepemimpinan yang akan dinilai oleh dan dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Nah, kalau di Goa ini berbicara dengan keluarga Yassin Limpo, ini adalah sebuah diskusi yang sangat pro kontra dari dulu. Dan ini setiap ada kompetisi politik itu selalu ada didiskusikan kontroversi keluarga Yassin Limpo ini. Anggaplah ada pilkada bukan hanya di Goa, apakah di Bone, terjadi diskusi di situ. Posisinya keluarga Yassin Limpo di mana, ini di mana, semua kabupaten seperti itu. Nah, saya melihat bahwa dengan diskusi keluarga Yassin Limpo ini, terlepas dari diskusi pro kontra, tapi itu sebuah kemenangan politik bagi keluarga Yassin Limpo ini, menjadi sebuah diskusi yang menarik. Karena memang politik dua, Ji. Kita harus didiskusikan apakah itu politik atau negatif. Ya, dan itu sisa diolah. Dan ini yang terbangun, saya kira. Ini yang terbangun keluarga Yassin Limpo ini mungkin karena kekuatan yang beliau bangun ini, kekuatan keluarga ini mulai dari Pak Yassin Limpo itu memang kekuatan yang kokoh di tingkat grassroots. Di tingkat grassroots, sehingga untuk menata politik itu agak mudah, walaupun sebenarnya bukan penentu untuk dia memenangkan sebuah kompetisi, karena kan di depan mata kita itu banyak juga keluarga beliau yang kalah dalam sebuah kompetisi politik. Berarti betul-betul dalam keluarga ini diskusinya pro kontra ini, tetapi siapa yang siap, siapa yang mumpuni, siapa yang banyak berbuat dan sebagainya, itu yang akan menang seperti itu. Walaupun memang perangkat keluarga ini yang begitu kokoh bidang kaderisasi politiknya, dari segi jaringan, dari segi apalagi prestasi dan dampak kepemimpinan yang ditorehkan kepada masyarakat, itu mempengaruhi cukup mempengaruhi lah seperti itu. Nah, ini saya kira kekuatan besarnya ini keluarga Yassin Limpo ini, sehingga dimanapun ada kompetisi politik pasti ada diskusi di situ terkait keterlibatan, walaupun mereka tidak terlibat secara langsung, tetapi ada diskusi bahwa ada di pihak ini, di pihak akan jadi dan itu kemenangan politik, saya kira, kalau selalu kita diskusikan dalam sebuah event-event politik. Nah, kalau di Goa ini
dengan kekuatan yang ada ini, dengan kompetisi yang akan terjadi antara pilkada gua dengan pilgub, memang ini sangat sangat menarik saya kira, karena Bupati Goa itu dari segi alur-alur politik itu kemungkinan besar itu melangkah ke pilgub, karena karir beliau di Goa kan sudah selesai. Sisa artinya sulit jadi kingmaker kalau begitu. Sulit dia untuk tidak bertarung di naik kelas seperti itu. Apakah di gubernur atau wakil gubernur. Sisa beliau memang posisi Goa itu sangat menentukan. Ketika mereka mau naik kelas ke tingkat gubernur atau wakil gubernur, tetapi Goa ini tidak bagus manajemennya, itu juga menjadi sebuah apalagi celah bagi lawannya untuk masuk seperti itu. Karena kan di politik itu sedikit saja celah itu saja bisa melebar. Oleh karena itu saya melihat tanda-tanda yang ada ini dengan munculnya figur-figur seperti Pak Amir Ruskara, Pak Darmawan Samuin, Pak Ibu Husnia Talendrang, ada Pak Yusuf Someng, ada Ansar Senalbate, dan ada Karengkio, kan begitu. Ini semua kan satu manajemen. Di bawah, istilahnya saya anggap sebagai bagian dari kaderisasi politiknya keluarga Yassin Limpo. Nah, kalau ini diolah dengan baik, kemungkinan besar dari keluarga biologisnya Pak Sahrul itu tidak ada dulu masuk di Goa demi kepentingannya, memuluskan kepentingannya Adnan ke provinsi seperti itu. Karena kalau agak fatal di Goa ini, artinya dianggap bahwa dia mengendalikan satu figur atau menempatkan satu figur, ini berpengaruh bisa berpengaruh ke polarisasi kekuatan yang sudah solid ini. Kan solid sekali nih. Solid sekali. Sekarang ini Goa ini kan sisa dijaga baik-baik, karena saya melihat juga keahliannya Pak Bupati sekarang itu, saya anggap dia ahli rekonsiliasi. Karena selama kepemimpinan berapa periode kemarin itu kan konfliknya keras sekali nih. Konflik antara keluarga Yassin Limpo dengan keluarga Muhammad Dusila itu sangat tajam. Tapi kan dengan kepemimpinannya Pak Bupati sekarang itu kelihatan sangat rekonsiliatif, dan membuktikan kemarin bahwa keluarga Pak Madusila juga menjadi benteng terdepan untuk mendukung beliau di pilkada periode kedua. Nah, sebenarnya kekuatannya ini luar biasa ini. Nah, tapi kan di politik itu kekuatan besar kalau tidak dimanage dengan baik bisa menjadi kelemahan besar. Nah, itulah menurut saya agak hati-hatinya ini Pak Bupati untuk melangkah ke bagaimana dia langkahkan naik di provinsi, tapi istilahnya gua sangat perlu di manage dengan baik seperti itu. Nah, kekuatan ini juga Adnan ini kan anggaplah keluarga Yassin Limpo ini yang mungkin diwakili Adnan maju di pilgub, itu pasti kekuatan yang sudah terbangun mulai dari kekuatannya Pak Yassin Limpo, kekuatannya Pak Sahrul, kekuatannya Pak Iksan, itu nanti akan menyatu. Walaupun selama ini ada yang istilah di politik, ada yang kecewa, ada yang melawan dan sebagainya, itu kan wajar seperti itu. Dinamisasi. Iya, dinamisasi. Dan di dalam dinamika keluarga ini itu sudah mahir dengan mengelola kawan dan lawan. Ya. Jadi lawan pun itu bisa dikelola dengan baik seperti itu. Jadi agak mahir ini mengelola, istilahnya mengelola konflik yang ada. Sehingga untuk kepentingan politik saya meyakini bahwa kalaupun personnya tidak bertahan, tetapi kekuatan politik keluarga Yassin Limpo ini tetap bertahan utuh, karena investasi yang dia berikan adalah investasi kebaikan, investasi mungkin kesejahteraan ketika dia memimpin, investasi prestasi,
dan yang terakhir adalah investasi nama baik. Itu yang mungkin dia yang menjadi kekuatan di tingkat grassroots, dan kaderisasi yang terbangun selama ini itu sangat luar biasa. Orang sudah tidak bisa lagi bayangkan apa yang saya harus balaskan ini, kan seperti itu, dan itu banyak sekali. Dan beliau juga dalam urusan kemaslahatan masyarakat itu tidak tanggung-tanggung. Itu yang mungkin kita berharap pemimpin ke depan kita butuhkan dampaknya seperti itu. Dampaknya karena itu yang akan dikenang terus. Apalagi dengan strategi Pak Sahrul, selain kekuatan yang bisa mengakar di tingkat masyarakat, beliau juga selama memimpin dia suka membangun sebuah bangunan-bangunan yang monumental. Bangunan monumental ini penting di dalam urusan politik, Pak. Karena itu menjadi citra masa depan. Citra masa depan. Kalau perlu bikin monumental yang tidak ada yang samai kan, seperti itu, supaya kita terus dikenang. Ya, sama dengan kepemimpinan Jokowi kan, dia juga berusaha bikin ibu kota baru supaya sepanjang masa dia dikenang seperti itu. Mungkin itu sementara, Pak Dir. Cukup menarik ini, dan kalau pilkada gua mungkin saya mengarah kepada pertarungan bebas nanti. Berikan kesempatan bertarung bebas supaya tidak ada istilahnya yang dianemaskan, ya tidak dianemaskan, tapi mereka sisa bagaimana caranya dia solid mengawal Pak Bupati ini kalau mau melangkah. Mungkin itu yang akan terjadi. Mungkin deal-dealnya di antara mereka, karena saya tahu ini hubungannya mereka ini bagus sekali, dan nyaris tidak ada konflik seperti itu. Itu yang sementara. Baik sahabat dan sobat Episo, Pak Direktur Lensa Indonesia Bapak Sugianto Bertanegara tadi dengan sangat jelas berharap keluarga Yassin Limpo ini mau melepas kontestasi pilkada Goa untuk kepentingan Adnan menuju Pilgub 2024. Mari kita dalami bersama kedua narasumber kita, sahabat dan sobat Episo. Pak Dokter, ada pengalaman pahit keluarga Yassin Limpo 2018 dan 2019. Ya. 2018 almarhum Iksan Yassin Limpo kalah di Pilgub. Ya. 2019 mantan gubernur 2 periode Bapak Sahrul Yassin Limpo kalah tidak lolos di caleg. Anaknya pun incumbent saat itu kita juga tidak lolos. Kakak kandungnya Henry Ole juga caleg DPR RI tidak lolos. Bisa dikatakan masa terpuruk Yassin Limpo. Namun diobati oleh kemenangan telak oleh Adnan Puricita di pilkada periode kedua dengan kemenangan mutlak 92%. Artinya ada harapan Yassin Limpo ini pada sosok seorang Adnan. Nah, kalau kita melihat pada pengalaman mereka kalah di 2018 di Pilgub dan gagal di Pileg, langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Pak Sahrul dan Adnan ini untuk menjaga tren kepemimpinan di tingkat provinsi ini? Karena kalau dilihat memang langkahnya Adnan, bisa dikatakan dia salah satu figur muda yang sangat potensial menatap Pilgub saat ini. Masalahnya tadi gangguan pilkada Goa ini, karena tadi Pak Dokter tadi dalam pembukanya mengatakan kalau dilepas bahaya untuk jangka panjang. Kalau dilepas ya. Kalau menurut Pak Direktur Lensa, kalau di manage ini untuk pilkada figur tertentu dari keluarga ini, itu bisa mengganggu konsentrasi di Pilgub, Pak Dokter. Namun tentu kedua-duanya ini tentu membutuhkan kajian dalam bagi keluarga ini. Betul. Nah, efek dari Pak Sahrul yang juga disebut-sebut calon wakil presiden, apakah itu juga tidak berdampak buruk bagi Adnan di kontestasi Pilgub? Kalau misalnya Sahrul pun dikait-kaitkan dengan kontestasi Cawapres, gitu. Kemudian, langkah-langkah strategis apa yang harus diambil Adnan untuk memuluskan langkahnya maju di kontestasi Pilgub? Apakah dia maju sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, dan juga mengatasi persoalan di Goa yang pasti lagi berpikir keras Adnan ini mendorong keluarga atau tidak mendorong keluarga? Seperti apa kacamata Pak Dokter melihat itu, situasi itu? Jadi
sebenarnya sangat menarik sebenarnya. dari namanya bicara Goa pasti menarik. Menariknya itu karena itu tadi mengakarnya itu dinasti. Jadi kekuatan ini mengakar dan itu sampai ke dasar-dasarnya, dasar masyarakat di bawah. Revolusi itu memang kuat gitu loh. Jadi mereka membangun politik itu sama dengan tadi komentarnya bahwa memang membangun politik itu basisnya memang, dasarnya memang, jadi pondasinya memang dia kuat gitu loh. Jadi untuk goyang saya pikir ya meskipun goyang yang namanya politik ya pasti seperti itu kan. Bicara mengenai kegagalan keluarga Yassin Limpo di 2018, 2019 bahkan baru-baru ini di Kota Makassar juga kan gagal gitu. Betul. Ditambah lagi Kota Makassar. Gagal. Tapi kita kembali lagi bahwa dunia politik memang seperti itu kan. Kita tidak bisa langsung menjustis gitu loh. Bahwa keluarga ini bisa begini, keluarga ini bisa saja. Hal-hal yang kita tidak pikirkan bisa terjadi di dunia politik seperti itu. Jadi saya berharap begini bahwa ketika Adnan mau naik level, mau naik kelas, kan seperti itu. Pasti Adnan akan membuat strategi bagaimana Kabupaten Goa ini bisa aman. Apakah nanti keluarganya dari dinasti Yassin Limpo ini mau dijadikan sebagai calon Bupati Goa, ataukah orang di luar yang punya komitmen terhadap Adnan untuk memuluskan langkahnya menjadi misalnya wakil gubernur mengikuti jejaknya Pak Saru seperti itu kan seperti itu. Nah, tapi kita juga harus berpikir begini bahwa di Pilgub itu bukan cuma Adnan yang mau jadi wakil gubernur kan. Itu juga perlu dikaji. Nah, banyak. Sampai dia lepas Goa, dia juga gagal di Pilgub. Jadi saya pikir begini. Kalau dari keluar kan kita bicara temanya nih keluarga. Yassin Limpo, keluarga Yassin Limpo. Jadi meskipun kekuatan politik, strategi politik, taktik mereka sudah mumpuni gitu loh, keluarga ini. Tapi kembali lagi bahwa ada yang bermain yang namanya garis tangan kan seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan faktor X-nya gitu. Faktor X. Jadi misalnya hitung-hitungan politiknya bahwa keluarga ini kekuatannya, bahkan ketika kita bicara mengenai Kabupaten Goa, bicara mengenai keluarga Yassin Limpo, maka seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini itu berdampak terhadap keluarga ini kan seperti itu. Itu tidak bisa dipungkiri karena tadi bahwa sudah mengakar gitu, sudah mengakar bagaimana kekuatan keluarga ini di dunia politik kan seperti itu. Jadi tadi kembali lagi bahwa di Pilgub itu bukan cuma Adnan yang mau jadi wakil gubernur, banyak kandidat. Nah, sekarang bagaimana nanti posisinya Adnan ini untuk mengamankan diri gitu. Jadi apa saya katakan mengamankan diri bahwa dia harus berangkat dari Kabupaten Goa dulu. Bagaimana menselipkan ini Kabupaten Goa sehingga bisa menjadi basis. Sehingga ketika Adnan meninggalkan Kabupaten Goa, ini bisa aman dia. Jangan sampai dia tinggalkan, dia tidak dapat wakil gubernur. Goa juga direbut orang lain. Iya, direbut juga orang lain. Jadi memang Adnan ini harus berpikir keras melihat situasi seperti ini. Maksudnya gini, ketika dia tidak berpikir maksudnya dampaknya terhadap apakah akan berdampak positif terhadap dia kah, atau akan berdampak negatif terhadap ini dia harus menimbang-nimbang ini. Jadi bukan sesuatu yang begitu cepat dia putuskan, pasti kan seperti itu. Jadi dia butuh analisis yang tajam seperti apa. Jadi berharap bahwa Adnan ini mempunyai strategi dan mempunyai taktik. Saya selalu bicara di sini bahwa suatu saat Adnan ini akan membuat sebuah kejutan-kejutan lagi gitu ke depannya sebagai calon wakil gubernur kan seperti itu. Sekarang Adnan ini kan orang Demokrat kan seperti itu. Golkar sekarang. Oh dia Golkar bukan lagi Demokrat ya? Oke. Jadi dia tadinya kan dari Demokrat sekarang menjadi Golkar lagi gitu loh. Itu kembali lagi pada partai pengusungnya nanti seperti apa. Jadi biar kita bicara seorang kandidat atau seorang figur, tapi karena tidak ada partai politik di belakangnya, itu juga payah kan seperti itu. Karena ketika tidak ada partai di belakangnya, maka dia butuh kos yang besar kan.
Tapi kalau dia sudah ada partai di belakangnya, saya pikir itu sudah satu langkah lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya partai, kan seperti itu. Jadi berharap bahwa pilkada Goa, kalau tadi teman kita dari mengatakan bahwa tarung bebas, ya mungkin 2024 akan seperti itu. Idealnya akan bertarung bebas gitu, tapi dengan catatan, kan ada catatannya. Siapapun yang jadi bupati harus pro-adnan. Itu. Itu. Pasti saya pikir kita sependapat kalau saya menganalisis seperti itu. Jadi siapapun yang nanti terpilih menjadi itu tetap akan memberi support dan dukungan kepada Adnan untuk melaju ke misalnya wakil gubernur. Dan itu potensi, semua calon menjanjikan itu. Iya. Supaya si Limpo tidak ada yang maju. Iya, seperti itu. Jadi strategi ini juga nanti yang akan mempunyai dampak gitu loh terhadap keluarga Yassin Limpo. Jadi kalau dia nanti hitung-hitungannya bahwa kalau ketika ini dampaknya lebih besar daripada negatifnya, pasti itu yang dia lakukan. Tapi yang namanya permainan politik, menit detik itu bisa berubah kan seperti itu. Jadi kita tidak perlu heran bahwa di dunia politik itu waktu 1 detik, 1 menit bisa saja orang berubah gitu. Betul. Jadi di dunia politik itu banyak orang bicara bahwa yang ada itu adalah kepentingan. Biar saudara, sepupu, keluarga tidak ada di politik. Yang ada itu adalah kepentingan. Seperti itu barangkali Pak Dir. Baik, Pak Dr. Jupriyadi Priyadi, Direktur Eksekutif PT General Survei Indonesia, PT GSI. Tadi sudah mempermantap analisis beliau terkait bagaimana kelangnya Yassin Limpo ke depan, terutama memberikan saran-saran dan edukasi terhadap Adnan Puricita dari kelang Yassin Limpo. Saya kembali ke Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Kertanegara. Kita juga harus menghitung, Pak Direktur, bahwa Adnan juga bisa saja mengambil pilihan tidak maju di gubernur. Ketika misalnya hasil rapat keluarga mereka mengatakan mempertahankan Goa jauh lebih utama, nanti dia maju di gubernur setelah yang memimpin Goa itu adalah klannya. Kan itu juga bisa kita hitung, Pak Direktur. Misalnya dia tidak maju di pilgub dulu, dia maju di DPR RI hanya untuk mempertancap lagi kembali kekuatan dinastinya di Goa. Nanti 2029 baru maju di ranah pilgub. Itu bisa saja. Kalau dalam analisis saya, Pak Direktur, kalau itu yang terjadi artinya akan ada perwakilan Yassin Limpo di pilkada Goa. Nah, kalau itu yang terjadi, ini kan kita semua menganalisa ya. Iya. Kita bertiga ini menganalisa. Siapa kira-kira yang layak dipersiapkan rezim ini untuk melawan Dr. Amir Uskara, Darmawan Samuin, Husni dan Talenrang yang lagi naik daun keluarga ini, adik kandung Kapolda Metro Jaya. Kemudian tentu kalau yang lain ini kan masih satu rezim dengan aneh. Ini mungkin yang 3 ini. Ya. Amir Uskara, DM dengan Husni Talenrang ini bisa dikatakan kalau DM dengan Husni Talenrang malah bukan satu gerbong dengan Yassin Limpo. Amir Uskara walaupun dia beda gerbong tapi selalu bersinergi selama ini. Seperti apa kita lihat siapa yang cocok, Noneka, Mami Tenrika, anak Putri Pasarul kah, Putra Pasarul kah? Atau siapa yang cocok? Ketika pilihan-pilihan yang tadi itu diambil keluarga ini. Siap. Silakan. Baik, jadi Pak Dir, di keluarga Yassin Limpo ini dengan struktur politik yang sangat rapi dan kuat, saya lihat itu ada 2 jenis keluarga. Ada keluarga biologis dan ada keluarga ideologis politik. Nah, yang ada ini tadi ini memang dia juga bagian dari keluarga ideologis karena pernah bersentuhan bersentuhan langsung dengan beliau dalam urusan-urusan politik selama ini, dalam proses-proses politik yang panjang itu sangat berkaitan sekali seperti itu. Walaupun kelihatan secara kasat mata sering ada konflik, tetapi alurnya itu ada hubungan seperti itu. Tetap komunikasi terbangun. Iya, jadi menurut saya keluarga Yassin Limpo ini kan dia sangat taat dengan keinginan rakyat. Oh, gitu. Dia sangat taat dengan keinginan rakyat dalam artian bahwa dia taat sekali dengan
persepsi pendekatan partai itu dengan politik yang profesional, mereka sangat taat sekali di situ. Nah, ke depan nanti kan kalau menjelang pilkada itu akan dilakukan sebuah survei analisis berulang-ulang ya, dan bisa saja muncul dari keluarga ya ideologis dan atau keluarga biologis. Ya, dari keluarga biologis itu kan semua siap sebenarnya. Ya, ada Pak None, ada Ibu Tenri, ada siapa? Tita. Ada Ibu Tita. Sebenarnya dari keluarga ya Pak Kepala Dinas, ini semua ini siap. Ya, sesuai keputusan istilahnya rapat keluarga berdasarkan keinginan rakyat. Itu akan bergulir seperti itu, walaupun mereka disurvei mungkin tidak langsung kelihatan menang, tapi ada peluang dan potensi-potensinya ada, bisa saja muncul dari situ. Karena seperti sampaikan Pak Dokter tadi, politik itu berubah-berubah dan detik per detik itu bisa berubah. Ya, apabila mungkin tadi alternatif mungkin Pak Adnan tidak jadi ke Pilgub, itu memang bisa lebih cenderung mempersiapkan itu aja ya keluarga biologis beliau ini untuk tetap di Goa. Karena kalau anggaplah Ibu Tenri maju atau Pak None maju, Ibu Tita maju atau Pak Kepala Dinas Pak Dindo, ini konflik lebih mudah diredam. Kan beberapa titik figur ini kan kalau ini yang maju pasti menyatu kan begitu. Paling tidak lebih dari dua figur yang akan tampil melakukan perlawanan serius seperti itu. Saya lihat alur-alur politiknya seperti itu ini di Goa ini. Tetapi bisa saja mungkin karena kepentingan Sulsel, karena kalau menempatkan posisi politik, kebijakan politik di Goa, itu langsung mata Sulsel ini kan langsung menyorot Goa. Nah, itu berefek, Pak. Nah, kapan Goa ini istilahnya dalam artian... Nah, itu kalau pilihannya Adnan ke Pilgub, Pak Direktur. Iya. Bagaimana kalau misalnya Adnan lebih memilih menciptakan kelanjutan dari dinastinya, Pak Direktur? Ya, kalau tidak terlalu mengedepankan isu luar Goa, itu mungkin mengarah ke situ tadi. Ya, karena mereka pasti lebih diterima. Kalau anggaplah pertarungan bebas, itu keras sekali kompetisinya. Kalau tidak ada keluarga Limpo yang masuk, ya. Atau kalau dia memilih jadi wakil. Ya, misalnya wakil dari sekarang. Iya, keras konflik kalau pertarungan bebas. Tetapi kalau ada figur yang dimunculkan mungkin dari yang didukung, itu sangat mudah terkonsolidasi, mudah sekali konsolidasi karena kekuatan itu sudah tertata dengan baik seperti itu. Itu kalau anggaplah Pak Bupati tidak maju di Pilgub. Iya. Karena tidak ada urusan dengan persepsi publik di luar Goa kan gitu. Intinya mau pertahankan dinasti. Iya gitu. Karena kan isu yang akan menyerang Adnan itu paling isu yang seperti dulu isu dinasti itu aja sebenarnya. Karena saya lihat didorong, Pak Direktur, itu sama aja. Iya, sama aja. Tidak maju di Pilgub. Iya. Tetap menyatu keluarga ini ya. Tetap menyatu. Iya. Itu yang apalagi itu yang mungkin gambarannya seperti itu kalau anggaplah beliau tidak maju. Tetapi saya melihat tanda-tandanya susah beliau tidak maju. Susah beliau tidak maju Pilgub. Dan ya apa ya? Mungkin seperti itu dulu, Pak Dir. Baik, sebelum saya tutup, saya sedikit kembangkan ada pertanyaan terakhir saya. Iya. Kira-kira kalau misalnya Kelangnya Limpo kembali bersatu dan mendorong calon bupati, apakah ada kemungkinan Dharma Wangsa tidak maju lagi seperti sebelum-sebelumnya? Dan apakah Amir Uskara pun kemungkinan tidak maju kalau misalnya kembali dinas ini mempersiapkan calon bupati? Ataukah
kesiapannya mereka dan kita tidak peduli lagi mau ada kelangnya si Limpo atau tidak, mereka akan maju. Seperti apa kita lihat? Ini pertanyaan. Kalau figur dua ini, figur Pak Amirus Kara, ya Amirus Kara dengan Pak Darmawansa ini masih mengedepankan hitungan-hitungan politik, ya. Karena beliau menghitung kekuatan menang, kekuatan pasti-pastinya, dan mereka kan membawa gerbong. Beliau sudah enak pada posisi nyaman, selalu menang, posisi menang. Sehingga agak berpikir keras kalau tiba-tiba ada yang diminta maju di situ kan, seperti itu. Karena itu banyak yang ya seperti Pak anggaplah Karekio, enggak mungkin dia mau. Ya, dia pasti akan menarik diri. Pasti ikut di situ karena kan. Bisa lagi jadi wakil. Oh iya, karena ya sudah 2 periode kan? 2 periode. Beliau menunggu perintah. Ya. Karekio juga kalau ada perintah maju beliau. Iya. Kan begitu. Walaupun sebenarnya kesiapan beliau sudah lebih dari cukup kalau dia maju sendiri, tapi kan pasti beliau menunggu perintah juga begitu. Ya ini semua ini beliau ini walaupun bukan keluarga biologisnya Yassin Limpo, tetapi dia lebih dari keluarga lagi karena itu tadi sudah kayak ya saya anggap kader murni ya. Ya, saya anggap sebagai keluarga ideologis seperti itu semua ini kan begitu. Jadi mereka tetap taat kepada kebijakan. Nah, itu. Saya kira itu Pak Dir, kondisinya Pak Darmawansa dengan Pak Amirus Kara ini yang paling siap saya lihat ini sudah ada dukungan ya deklarasi pernyataan sikap dari partainya itu Pak Darmawansa. Pak Darmawansa kalau beliau mampu membangun konsolidasi dan melihat nanti kekuatan surveinya sangat kuat, dan kekuatan mungkin ada support dari Sulawesi Selatan, dari tingkat Sulsel dan sebagainya. Itu kemungkinan besar apapun yang terjadi beliau maju. Kan seperti itu. Kan namanya rekonsiliasi, nanti selesai pertarungan baru kita rekonsiliasi lagi. Kalau baku tabrak saja dulu kan begitu. Itu bisa itu, dan itu sah di keluarga Yassin Limpo ini. Istilahnya kalau di Goa istilahnya nasi ruang. Kan begitu. Ya, kita kalau memang berkompetisi. Kan begitu kan? Tapi sudah terbiasa di sana berkompetisi keras, sebentar kita rekonsiliasi itu, dan itu sudah sangat cair, menjadi tradisi, dan itu saya lihat sudah mulai juga sampai di desa-desa sudah mulai juga kondisi rekonsiliasi politik sangat cepat menyatu ya, karena kan melihat elitnya ya beda dulu kalau dia berkonflik. Kadang 1-2 periode berkonflik terus. Nah ini kan merugikan sebenarnya masyarakat dan orang bisa anggaplah jadi miskin 1 periode kan begitu kan gara-gara politik kan gitu. Mungkin seperti itu Pak Dir. Ya. Baik sahabat dan sobat Ipiso, kedua panelis kita telah memberikan gambaran analisis politiknya terkait tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan saya rasa kedua-duanya telah memberikan gambaran politik terkait membedah kelangnya Yassin Limpo ini di kontestasi Pilkada Goa dan Pilgub Sulsel dengan sangat ilmiah. Mereka telah menggambarkan seperti apa kekuatan klan ini dan plus dan minusnya, yaitu kelemahan-kelemahan yang mungkin berpotensi dimunculkan oleh klan ini ketika tidak selektif dalam menentukan sikap-sikap politiknya atau tidak mengkaji secara matang, karena situasi politik 2024 berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya ada Iksan Yassin Limpo yang selalu menjadi kingmaker yang kuat. 2024 ini tidak ada lagi sosok seorang Iksan Yassin Limpo karena beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Tentu Atan sendiri juga akan terjepit sebagai orang yang mungkin akan diandalkan bagi keluarganya di Pilkada Goa. Itu juga harus mengurus dirinya sendiri. Belum lagi Pak Sarul pun harus mengamankan jabatannya sebagai menteri. Sehingga dia mungkin juga akan sangat selektif dalam
melakukan langkah-langkah politik di Sulawesi Selatan, sahabat dan sobat episode. Terima kasih kepada Pak Dr. Jopriyadi, Direktur Eksekutif PT GESI, dan Pak Direktur Lensa Indonesia Pak Sugianto Pentanegara. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.